Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama saya Ibu Lucy. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu di rumah masing-masing. Dan kita doakan juga bagi teman kita yang sedang sakit, saudara ataupun keluarga kita gitu. Kita doakan semoga segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali. Dan kita doakan juga mungkin kita udah jenuh belajar di rumah, terus udah bosan pengen ketemu sama teman, kita doakan juga semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, untuk hari ini matematika kalian simak dari awal sampai akhir. Perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan ya di kolom komentar. Oke, kita simak dari sekarang ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan, yaitu KD 3.1. Yang kita bahas yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lalu menyelesaikan masalah untuk 3.4-nya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Oke, yang pertama, penemu segitiga pascal. Siapa sih penemu segitiga pascal ini? Menurut sejarahnya dulu ya. Sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga pascal diawali dengan penemuan sebuah buku kuno di India. Nah, sastra Candas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Nah, ini awal mulanya penemu segitiga pascal ya. Lalu Pascal berhasil mengembangkan bilangan segitiga yang ada sebelumnya ke dalam berbagai aplikasi melalui teori binomialnya. Oleh karena itu, bilangan segitiga tersebut lebih dikenal sebagai segitiga Pascal yang diunggah oleh seorang ilmuwan dan matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Oke, di sini pada bilangan segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada penjabaran pemangkatan suku 2 atau A tambah B pangkat N, menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan secara terperinci, dan menentukan keanggotaan himpunan kejadian pada percobaan dalam teori peluang. Oke, di sini kita akan mengenal pola bilangan. Jadi, susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, kita perhatikan di gambar 1.4, di situ menunjukkan formasi atau susunan bola biliar ya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, pada susunan bola tersebut berturut-turut terdapat satu bola, 2, 3, dan seterusnya, sehingga terbentuk susunan bilangan 1, 2, 3 atau bilangan asli. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar 1.4 yang di atas itu susunan bangunan-bangunan persegi panjang yang menutupi irisan cangkang keong ya, yang berbentuk cangkang keong. Kalian perhatikan gambarnya, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan, sehingga membentuk susunan bilangan angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dengan yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci gitu. Nah, pada pola bilangan Fibonacci ini sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Nah, kita lanjut. Pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentukannya diketahui. Oke, mungkin khawatir gak kelihatan.
Nah, bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan disebut suku ya. Jadi bilangan-bilangan kayak angka 1 nih, lihat contohnya tuh di samping 1, 3, 7 itu disebut suku ya. Jadi suku 1, kedua gitu, ketiga baris ke 1 gitu. Tapi disebutnya dengan suku gitu ya. Contoh nomor 1 disebut suku pertama atau suku ke-1. Terus nomor 7 disebut suku ketiga. Nah, kenapa? Nih kalian perhatikan nih. Jadi angka 1 itu disebut dengan suku pertama. Angka 3 disebut dengan suku kedua, barisnya kedua ya. Nah, angka 7 disebut dengan suku ketiga. Dan 15, angka 15 yaitu suku ke-4. Nah, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi, setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Oke, kita lanjut, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal nomor 1, itu ada susunan korek api ya. Gambar di atas, kita bahas ya bareng-bareng. Gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Nah, pertanyaan yang pertama, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Kalau kita perhatikan, nih, kita perhatikan, ini bentuk korek api ini ada satu bentuk. Yang kedua, suku ke-1 ya, ini disebut ya, suku ke-1 ada satu bentuk. Yang kedua ada dua bentuknya. Nah, yang ketiga, suku ketiga ada 3. Nah, selanjutnya berarti 4. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Nah, jadi suku berikutnya adalah 4, gambar 1. Duh, salah bentar. 1, 2, kalian nih fokus lihat ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Kok bisa sih 4 gitu? Kalau misalnya kalian bingung, karena kalian fokus lihat gambarnya. Gambar pertama itu 1, gambar kedua itu 2, gambar ketiga 3, dan pertanyaannya gambarlah satu suku berikutnya. Yang ini ditanyakan cuma satu suku berikutnya, yaitu 4 dengan pola bilangan di atas. Oke, kita lanjut soal yang B. Tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Nah, maksudnya itu ini kita pahamin dulu karena ini soalnya soal cerita gitu. Jadi bukan yang 1 tambah 1, 2 tambah 2 atau perkalian atau pembagian atau pecahan gitu. Ini kita kalau soal cerita tuh kita pakai logika dulu. Apa sih kita harus pahamin dulu? Pertanyaannya apa gitu, baru kalian langsung kerjain gitu, enggak langsung ngerjain. Ini kita fokus dulu ke soal yang ditanyakan, jadi jangan sampai soalnya apa kamu jawabnya apa gitu. Nah, yang B itu tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang. Di sini pertanyaannya banyak, ada kata kunci banyak batang ya, yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Nah, kita susun. Ini ada berapa? Yang gambar yang pertama korek apinya ada berapa? Kalau kita hitung, saat nih gambar yang pertama ya ada berapa? 1, 2 nih, bentar deh. Tadi ada kuas mana ya? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambar yang pertama itu ada 6 ya. Terus gambar yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gabung 7, 8, 9, 10, 11. Nah, gambar yang kedua itu ada 11. Ini agak susah, gak apa-apa di saya coret. 11. Nah, gambar yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, yang ketiga itu ada 16. Oke. Kita lihat ke jawaban.
Nah, lihat. Jadi gambar yang pertama tadi yang udah kita hitung itu ada 6 batang. Gambar yang kedua ada 11 batang. Gambar yang ketiga ada 16 batang. Nah, tadi pertanyaannya yang B itu tulislah susunan. Tadi udah ya kita susun ya. Bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Nah ini ya gambar yang keempat nih. Yang tadi jawaban nomor 1A. Kita hitung juga ya. Itu ada 21. Nah sekarang kita tulis pola bilangannya yaitu 6. Tadi bentar saya pakai kuas lagi. Jadi 6 nih pola bilangannya 1, 11, terus 16, lalu 21. Ini udah tadi jawaban dari pola bilangannya adalah tuliskan pola bilangannya yaitu itu ya. Nah terus selanjutnya aturan pembentukannya pola adalah titik-titik. Kenapa sih maksudnya? Tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Kita lihat dari 6 ke 11, dari 6 ke 11 itu nambah berapa angka? Kalau dihitung habis 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 5. Nambah 5 angka. Nah, dari 11 ke 16 nambah 5 angka juga. 5 angka juga nih udah dibahas ya di ini nih. Nah, dari 16 ke 21 yaitu sama, nambah 5 angka juga gitu. Jadi dari 16 ke 21 kamu hitung aja nambahnya berapa angka, itu 5 angka. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau untuk berikutnya berarti berapa? Kalau misalnya ada soal 2 suku berikutnya berarti kamu tinggal tambahin lagi 21 tambah 5 berapa? Yaitu 26 misalnya. Kalau 2 suku ya, kalau satu suku berikutnya ya berarti tulisnya 26 aja. Ini tambah 5 juga. Kalau 2 suku berarti 26 tambah lagi 5 berapa gitu. Oke, kita kembali lagi ya.